Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita eh, semua. Baik, kita sudah berada pada MK mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Hukum. Tapi pada kali ini Ibu akan menjelaskan materi Antropologi Hukum terlebih dahulu. Baik, langsung aja kita masuk ke materi kita. Nah, adapun materi yang akan kita bahas dalam antropologi hukum ini yaitu pertama kita akan membahas istilah antropologi terlebih dahulu. Setelah itu definisi antropologi, yang lanjut tujuan mempelajari antropologi serta ruang lingkup antropologi. Oke, tadi kita tadi adalah materi dari antropologi. Sekarang setelah kita membahas antropologi, Ibu akan membahas antropologi hukum. Pertama-tama materinya yaitu kita akan membahas definisi antropologi hukum, ruang lingkup kajian antropologi hukum, azas antropologi hukum, hubungan antropologi hukum dan ilmu hukum, dan terakhir perkembangan antropologi hukum. Oke, dan langsung aja kita masuk ke materi kita. Seperti biasa, Ibu akan mengawali mata kuliah kita dari asal kata dulu. Nah, kata antropologi terdiri dari dua kata. Itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama, kata antropos. Antropos yang artinya manusia, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi antropologi sendiri terdiri dari dua kata, antropos dan logos, yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya antropos adalah manusia dan juga logos adalah artinya adalah ilmu. Oke. Nah, definisi antropologi sendiri adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Nah, sedangkan antropologi lahir atau muncul itu berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya-budaya yang sangat beragam. Antropologi adalah studi ilmu yang membahas tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaannya, baik yang tradisinya, cara berperilakunya, dan juga menilai dari sisi moralnya. Antropologi sendiri sangat erat kaitannya dengan sosiologi, karena sosiologi sendiri juga membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial serta interaksinya dengan makhluk yang lainnya. Adapun definisi menurut para ahli. Menurut Ralph dan Harry, ini ada beberapa ahli tapi ibu hanya mengambil beberapa saja definisi menurut para ahli. Yang pertama adalah Ralph dan Harry. Ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan semua apa yang dikerjakan olehnya. Sedangkan menurut David Hunter, ilmu yang lahir dari keingintahuan tentang umat manusia yang tidak terbatas. Kalau bahasa anak gaulnya itu kebanyakan tuh bilang kepo ya. Rasa ingin tahunya besar sekali. Terus lanjut. Menurut Zerhundoda, antropologi adalah studi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Sedangkan menurut William of Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dari perilakunya serta untuk memperoleh pengetahuannya yang lengkap tentang keanekaragaman manusia itu sendiri. Tujuan dari antropologi yaitu mendeskripsikan tata cara kehidupan kelompok manusia dan karakteristik fisik manusia yang hidup pada kelompok tersebut.
Yang kedua, memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. Lanjut, yang ketiga, untuk menentukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu terbentuk. Nah, sementara ruang lingkup antropologi adalah yang pertama, menurut Mark Schwartz dan David K. Jordan, yang pertama adalah asal-muasal manusia dari periode ke periode. Yang kedua, perkembangan struktur fisik dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Yang ketiga, bertugas untuk memahami manusia secara utuh. Baik, tadi kita sudah membahas tentang antropologi. Sekarang kita masuk materi antropologi hukum. Nah, apa itu antropologi hukum? Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya, khususnya dalam bidang hukum. Yang kedua, antropologi hukum adalah bidang kajian yang mencoba menjelaskan keteraturan di dalam masyarakat, di mana hukum dipandang sangat penting. Yang ketiga, kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ada di dalam masyarakat. Mengapa sih kita harus mempelajari antropologi hukum? Jawabannya, hukum tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan proses dalam masyarakat, sehingga antropologi hukum dapat menjelaskan fenomena hukum dengan pengamatan yang komprehensif dan lintas budaya atau secara universal. Itu menurut Sacipto Raharjo dalam bukunya tahun 1986. Nah, antropologi hukum mempelajari hukum sebagai yang pertama adalah sebagai proses sosial, yang kedua perilaku, yang ketiga adalah sebagai produk dari kebudayaan. Lanjut, sekarang adalah ruang lingkup kajian dari antropologi hukum. Dalam ruang lingkup kajian antropologi hukum, di mana akan mengkaji tentang apakah hukum itu. Nah, lanjut yang kedua tentang fungsi hukum. Terus yang ketiga efektivitas hukum itu sendiri. Yang keempat, bagaimana penyelesaian sengketanya. Yang kelima, kemajemukan hukumnya gimana. Yang keenam ya, hukum dan perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah hukum dalam pembangunannya. Nah, antropologi hukum sendiri di mana mengkaji tentang peranata hukum tentang situasi dan kondisi masyarakat, baik terkait dengan perkembangan manusia, baik dari sisi perilaku sosial maupun psikologi masyarakat dan seterusnya. Antropologi hukum tidak lepas dari kaitannya antara law and society, sehingga keterkaitan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan saling bernegosiasi dalam membangun sebuah sistem dan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Bahkan, antropologi hukum juga telah dipengaruhi oleh dinamika perkembangan sosial budaya dan juga politik hukum dalam masyarakat Indonesia yang selalu berkembang dan berkembang. Nah, tadi ada di slide sebelumnya penelitiannya secara deskriptif. Deskriptif itu adalah memberikan pelukisan atau memberikan gambaran tentang kehidupan manusia dari berbagai tempat dan waktu. Holistik maksudnya adalah mengkaji kehidupan manusia dari sudut tinjauan yang jamak dan memetakannya ke dalam suatu gambaran yang total dan menyeluruh. Komparatif adalah membandingkan kesamaan dan perbedaan ciri-ciri fisik dan budaya manusia. Ada dua cara, yakni secara diakronik. Diakronik adalah memperbandingkan lintas waktu dan sinkronik, memperbandingkan lintas tempat. Nah, yang terakhir adalah kualitatif. Kualitatif adalah yang dapat menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.
Sementara sosiologi, objek kajian studinya lebih dipusatkan kepada masyarakat. Metode penelitiannya lebih dipusatkan pada kuantitatif daripada kualitatif. Karena sosiologi mempelajari kehidupan masyarakat dan harus menggunakan data statistik untuk mendapatkan data yang otentik dan juga valid. Dan lanjut, ranah keilmuannya banyak mempelajari segala hal tentang masyarakat hingga solusi-solusi yang menciptakan integrasi masyarakat. Baik, Ibu harap materi kita cukup sampai di sini dulu. Nanti materi selanjutnya kita ketemu di tatap muka berikutnya. Mungkin ada yang belum dipahami atau yang belum dimengerti, bisa langsung kita diskusikan melalui WA group atau di Google Classroom yang telah Ibu buat pada lokal kalian untuk mata kuliah ini. Jadi sekian dulu materi kita untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian Ibu, dan sampai ketemu untuk tatap muka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.